Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi PTS Matematika kelas 7 semester 1 untuk bagian yang ketiga. Bagi kalian yang baru pertama kali ini gabung dengan channel saya, silahkan subscribe ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload cara-cara praktis pembelajaran yang baru. Langsung saja ya, yuk belajar yuk. Soal ke-21. Diketahui diagram Venn berikut. Carilah komplement dari himpunan A. Kita kerjakan bersama-sama ya. Perhatikan baik-baik ya, ini adalah diagram Venn dengan S adalah semesta pembicaraannya. Kemudian ini adalah himpunan A. Himpunan A itu anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3. 4 itu adalah anggota dari semesta pembicaraan, tetapi dia bukan anggota dari A. Nah, yang namanya komplement dari A adalah anggota-anggota S atau anggota-anggota dari semesta pembicaraan, tetapi bukan anggotanya A atau selain A. Nah, pada diagram Venn di atas, komplement A atau ditulis A apostrof ya, adalah himpunan 4. Jadi, jawaban dari soal ini, komplement dari himpunan A adalah himpunan 4. Paham anak-anak? Lanjut ya. Soal 22. Diketahui diagram Venn berikut. Tentukan kardinalitas dari himpunan K. Kita kerjakan bersama-sama ya. Kardinalitas dari himpunan K adalah banyaknya anggota dari himpunan K. Sekarang kalian perhatikan, ini adalah diagram Venn. S adalah semesta pembicaraan dengan anggota-anggota dari S adalah A, B, C, D. K adalah himpunan, anggota-anggota K adalah B dan C. Nah, yang namanya kardinalitas himpunan K, simbolnya adalah N dalam kurung K, maksudnya adalah banyaknya anggota dari K. Jadi banyaknya anggota dari K adalah 2, yaitu B dan C. Paham anak-anak? Lanjut ya. Soal 23. Diketahui A adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Banyaknya himpunan bagian dari A yang beranggotakan 3 anggota adalah. Untuk mengerjakan soal ini kalian harus ingat segitiga Pascal. Yang bagaimana ya ini? Segitiga Pascal itu seperti ini. 1, 1, 1, kemudian 1, 2, 2 itu asalnya dari 1 tambah 1, ketemu 2 ya. Kemudian diakhiri 1 lagi. 1, 3, 3, 1 untuk baris yang keempat. 3 asalnya dari mana? Asalnya dari 1 tambah 2. 3, 2 tambah 1. Selalu diakhiri 1 di depan dan di belakang ya untuk segitiga Pascal. Kemudian baris yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima, 1, 4, 6, 4, 1. 4 asalnya dari 1 tambah 3, 6 asalnya dari 3 tambah 3, 4 asalnya dari 3 tambah 1. Segitiga Pascalnya dimulai dengan 1 ya. Kemudian baris yang pertama ini untuk
himpunan dengan anggota sebanyak N sama dengan 0. Untuk N sama dengan 1 adalah baris yang kedua, 1, 1. Untuk baris yang ketiga adalah untuk himpunan dengan anggota sebanyak 2. Segitiga Pascalnya urutannya adalah 1, 2, 1. Kemudian untuk N sama dengan 3 itu ada di baris yang keempat, 1, 2, 3, 4. Urutan segitiga Pascalnya adalah 1, 3, 3, 1. Kemudian untuk N sama dengan 4 atau himpunan sebanyak 4 anggota, maka urutan segitiga Pascalnya adalah 1, 4, 6, 4, 1. Maksudnya ini bagaimana pemakaiannya? Nah, perhatikan pada baris yang kelima ini, 1, 2, 3, 4, 5. Pada baris kelima ini yang saya beri kotak merah, urutannya adalah 1, 4, 6, 4, 1. Itu bisa kita terapkan pada penentuan banyaknya himpunan bagian yang beranggotakan 1 di sini adalah banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 0 anggota atau tidak mempunyai anggota, yaitu himpunan kosong. Kemudian 4 di sini adalah himpunan bagian ini mempunyai 1 anggota. Kemudian 6 di sini adalah banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota. Yang 4 di sini adalah banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota. Kemudian 1 yang terakhir adalah banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 4 anggota. Nah, soal tadi adalah banyaknya himpunan bagian dari A yang beranggotakan 3 anggota. Dengan A-nya adalah 4, 1, 2, 3, 4. Dicari yang beranggotakan 3 anggota. Yang beranggotakan 3 anggota adalah sebanyak 4. Jadi jawabannya ada 4 himpunan bagian dari himpunan A yang beranggotakan 3 anggota. Demikian. Mengerti? Sedikit. Diulang ya nanti ya, biar sampai paham. Soal yang ke-24. Diketahui diagram Venn berikut. Tentukan K selisih dari L. Aduh, maksudnya gimana ya itu ya? Nah, kalian simak baik-baik. Ini adalah diagram Venn. Himpunan K, anggota-anggotanya adalah B, C, dan F. Kemudian ini adalah himpunan L. Anggota-anggota dari himpunan L ini adalah A, E, F. Untuk K selisih dari L adalah anggota-anggota K yang bukan menjadi anggota L. Perhatikan untuk L-nya adalah A, E, F. Nah, anggota K yang bukan menjadi anggota L ini adalah B, C. Paham anak-anak? Soal 25. Diketahui P adalah himpunan 2, 4, 6, 8, 10 dan C adalah himpunan 1, 2, 4, 8. Maka P irisan C adalah, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Untuk irisan 2 himpunan atau lebih, carilah anggota-anggota yang sama. Pada soal di atas, 2, 4, 8 menjadi anggota B, juga jadi anggota C. Jadi B irisan C adalah himpunan 2, 4, 8. Gampang kan? Gampang.
Lanjut ya. Soal 26. Pada diagram Venn di samping, tentukan P gabung H irisan R. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Coba perhatikan, ini adalah himpunan P. Himpunan P itu anggota-anggotanya adalah B, C, dan F. Kemudian ini adalah himpunan H. Himpunan H itu anggota-anggotanya adalah A, E, F, dan G. Ini adalah himpunan R, anggota-anggotanya adalah F, G, H. Soalnya adalah tentukan P gabung H irisan R. Jadi itu sama dengan P-nya kita tulis ya, himpunan BCF, ini juga himpunan BCF sama, digabung dengan himpunan Q. Himpunan Q adalah himpunan AEFG. Himpunan AEFG sama ya. Irisan R, R-nya itu adalah himpunan FGH. Himpunan FGH sama ya. Nah, digabung berarti yang sama ditulis cukup sekali saja. Ini sama dengan himpunan A, B, C, E, F, G. Untuk gabungan maka tulis saja semua anggota-anggotanya, hanya saja untuk yang sama itu cukup ditulis sekali. Jadi untuk P gabung H adalah himpunan A, B, C, E, F-nya itu sama, ada 2 ya, cukup ditulis sekali. Kemudian G. Irisan R, kita tulis dulu, irisan R, irisan F, G, H. Nah, untuk irisan, maka carilah anggota-anggota yang sama pada kedua himpunan itu. Himpunan A, B, C, E, F, G dan himpunan F, G, H yang sama adalah F dan G. Jadi irisannya adalah F, G. Paham anak-anak? Lanjut ya. Soal 27. Dari 40 orang siswa, 19 orang suka IPA, 21 orang suka IPS, 8 orang suka kedua-duanya. Berapa siswa yang tidak suka kedua-duanya? Kalau kamu suka yang mana? Suka matematika ya? Sama dong. Kita kerjakan ya nak ya. Kita gambar dulu untuk diagram Venn-nya. Semestanya adalah 40 orang siswa. Kemudian yang suka IPA itu 19 orang, yang suka IPS itu 21 orang. 8 orang yang suka kedua-duanya kita tulis di tengah-tengah yang merupakan irisan antara IPA dan IPS. Yang suka IPA saja adalah yang suka IPA dikurangi suka kedua-duanya, yaitu 19 kita kurangi 8. Hasilnya adalah 11 dan itu kita tulis di sini. Kemudian kalau yang suka IPS saja berarti yang suka IPS dikurangi suka kedua-duanya, yaitu 21, kita kurangi yang suka kedua-duanya adalah 8, kita tulis di sini. 21 dikurangi 8 sama dengan 13. Untuk siswa yang tidak suka kedua-duanya harus kita tulis di luar ini. Jadi
sama dengan semua siswa dikurangi dengan yang suka IPA saja, ditambah yang suka kedua-duanya, ditambah yang suka IPS saja. Jadi sama dengan 40 dikurangi dengan yang suka IPA saja adalah 11 ditambah suka kedua-duanya 8 ditambah yang suka IPS saja 13 sama dengan 40 dikurangi 32 sama dengan 8 orang. Paham anak-anak? Oke, lanjut ya. Soal 28. Dari 32 siswa, 15 orang mengikuti kompetisi IPA, 23 orang ikut kompetisi matematika, dan 5 orang tidak mengikuti kompetisi apapun. Berapa siswa mengikuti kompetisi kedua-duanya? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Kita gambar dulu diagram Venn-nya. 32 siswanya sebagai semesta pembicaraan. Kemudian yang mengikuti kompetisi IPA 15 orang, kita gambar himpunan mengikuti kompetisi IPA-nya. Kemudian yang mengikuti kompetisi matematika 23 orang. Kita gambar himpunannya. Siswa yang mengikuti kompetisi kedua-duanya kita misalkan X ya. Kita tulis di irisan IPA dan matematika. Yang ikut kompetisi IPA saja berarti ikut IPA dikurangi ikut kompetisi kedua-duanya. Jadi 15 kurangi X ditulis di sini ya. Kemudian yang ikut kompetisi matematika saja berarti yang ikut matematika dikurangi ikut kedua-duanya. Sama dengan 23 dikurangi X ditulis di sini ya. Kemudian yang tidak ikut kompetisi kedua-duanya ada 5 siswa. Kita tulis ya di luar himpunan. Himpunan A dan himpunan matematika. Jumlah semua siswa berarti sama dengan siswa yang tidak ikut kompetisi apapun ditambah dengan siswa yang ikut IPA saja ditambah ikut kedua-duanya ditambah ikut matematika saja. Sama dengan 32 sama dengan siswa yang tidak ikut kompetisi apapun 5 ya. Kemudian ditambah siswa yang ikut IPA saja 15 dikurangi X ditambah yang ikut kedua-duanya X ditambah yang ikut matematika saja 23 dikurangi X. Kita hitung bersama-sama. 32 sama dengan 5 tambah 15 20 tambah 23 43 minus X ditambah X habis ya, jadi tinggal minus X nya sehingga ini sama dengan 43 dikurangi X. (32) sama dengan 43 dikurangi X berarti X-nya sama dengan 43 dikurangi 32 sama dengan 11.
Jadi siswa yang mengikuti kompetisi kedua-duanya ada 11 orang. Gampang kan? Soal 29. Pada seleksi kerja, pelamar diterima jika lulus tes tulis dan tes wawancara. Dari 30 pelamar, 25 orang lulus tes tertulis, 15 orang lulus tes wawancara. Berapa pelamar diterima jika ada 5 orang tidak jadi mengikuti tes seleksi? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Kita gambar dulu diagram Venn-nya. Untuk semestanya adalah 30 ya. Kemudian yang lulus tes tertulis 25, lulus tes wawancara 15. Pelamar lulus tes kedua-duanya misalnya X. Nah, X ini kita tulis di irisan antara yang lulus tes tertulis dan lulus tes wawancara. Yang lulus tes tertulis saja, berarti yang lulus tes tertulis dikurangi lulus tes kedua-duanya. Sama dengan 25 dikurangi X. 25 kurangi X ditulis di sini ya. Kemudian yang lulus tes wawancara saja berarti adalah lulus tes wawancara dikurangi lulus kedua-duanya. Sama dengan 15 dikurangi X. Ditulis di sini ya. Untuk 15 dikurangi X-nya. Yang tidak ikut tes adalah 5 pelamar. Kita tulis di luar himpunan. Nah, jumlah semua pelamar adalah siswa yang tidak ikut tes apapun ditambah yang ikut tes tertulis saja, ditambah ikut kedua-duanya, ditambah yang ikut tes wawancara saja. Sama dengan 30 sama dengan siswa yang tidak ikut tes apapun 5 ya. Jadi 5 ditambah yang ikut tes tertulis saja 25 dikurangi X, ditambah yang ikut kedua-duanya X, ditambah yang ikut tes wawancara saja 15 dikurangi X. 30 sama dengan 45 dikurangi X. Jadi X sama dengan 45 dikurangi 30 sama dengan 15. Jadi pelamar yang diterima adalah 15 orang. Gampang kan? Gampang, kalian pasti bisa. Soal 30. Dari 41 orang siswa, 20 orang sarapan roti, 21 orang sarapan nasi, dan 4 orang sarapan kedua-duanya. Berapa siswa yang sarapan roti saja? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Gambar dulu diagram Venn-nya. Itu wajib. Nah, S-nya adalah 41. Yang sarapan roti 20 orang, yang sarapan nasi 21 orang. 4 orang sarapan kedua-duanya, berarti 4-nya ditulis di tengah ya, irisan dari roti dan nasi. Yang sarapan roti saja adalah yang sarapan roti dikurangi sarapan kedua-duanya, berarti 20 dikurangi 4 sama dengan 16. 16-nya kita tulis di sini ya. Kemudian yang sarapan nasi saja berarti sama dengan sarapan nasi dikurangi sarapan dua-duanya. 21 dikurangi dengan
4 sama dengan 17 orang. 17-nya ditulis di sini ya. Siswa yang tidak sarapan adalah 41 dikurangi 16 ditambah 4 ditambah 17 sama dengan 41 dikurangi 37 sama dengan 4 siswa. Jadi siswa yang sarapan roti saja ada 16 orang. Thanks a lot for learning with me. Belajar lagi ya, agar kalian nanti sukses di PTS besok. Bye-bye.